Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pendidikan IPS di sekolah dasar di negara Jepang dan Jerman. Kelompok 3 ini memiliki 7 anggota, yakni yang pertama Anasa Nurhalisya dengan NIM 2300563, Alia Putri Gunawan dengan NIM 2304489, Aulia Nuraini dengan NIM 2310933, Nadia Rudianti dengan NIM 2300935, Fuji Nurul Madaniyah dengan NIM 2300334, Raina Yesa dengan NIM 2304234, dan saya sendiri Salbanora Zahira dengan NIM 2304636. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Anasa Nurhalisya. Oke, lanjut. Saya akan membacakan cakupan materi yang akan dibahas oleh kelompok 3. Yang pertama, pendidikan IPS di negara Jepang dan pendidikan IPS di negara Jerman. Kami akan membahas 2 poin, yaitu Jepang dalam pendidikannya, pembelajaran IPS di negara Jepang, dan untuk di negara Jerman, Jerman dalam pendidikannya, serta pembelajaran IPS di negara Jerman. Selanjutnya, Jepang dalam pendidikannya. Pendidikan di Jepang terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, sekolah kejuruan, perguruan tinggi teknologi, akademi pelatihan khusus, perguruan tinggi junior, dan universitas sendiri yang mana mereka memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Sesuai pilihan para siswa yang ingin meningkatkan kemampuan mereka dengan jenjang-jenjang waktu yang sudah ditentukan dan diawasi oleh Monbu Kagakuso. Selanjutnya, pembelajaran IPS di Jepang. Adapun tujuan dari pembelajaran IPS di Jepang ini yaitu yang pertama, untuk meningkatkan pengertian dan kesadaran manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, untuk mengembangkan kualitas manusia yang mutlak diperlukan bagi pengembangan negara dan bangsa yang demokratis serta hidup damai. Untuk memenuhi tujuan seperti itu, siswa sekolah dasar dan menengah di Jepang dibekali hal-hal seperti berikut. Yang pertama, kesadaran yang tinggi mengenai manusia sebagai pribadi dan makhluk sosial. Yang kedua, pengetahuan tentang perkembangan masyarakat dalam berbagai aspek, baik dari aspek historis, geografis, ekonomi maupun politik, agar siswa terbiasa berpikir kritis dalam memecahkan masalah sosial. Dan yang terakhir, pengertian hubungan antara bangsa, serta peran bangsa dalam kerjasama internasional. Untuk memenuhi tujuan pembelajaran IPS di Jepang, siswa di Jepang, siswa menengah, dan siswa sekolah dasar itu dibekali hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah kesadaran yang tinggi mengenai manusia sebagai pribadi dan makhluk sosial. Yang kedua, pengetahuan tentang perkembangan masyarakat dalam berbagai aspek. Dan yang ketiga, pengertian hubungan antar bangsa serta peran dalam kerjasama internasional. Selanjutnya, Jerman dalam pendidikannya. Jerman memiliki sistem pendidikan yang terstruktur dan berfokus pada pengembangan keterampilan praktis dan teoritis. Siswa diberikan kesempatan untuk memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Namun, seperti dimanapun, ada juga tantangan termasuk tingkat persaingan yang tinggi untuk masuk ke perguruan tinggi dan tekanan pada siswa untuk mencapai hasil yang baik. Sistem pendidikan di Jerman memiliki kerjasama antara pemerintahan dan rakyat. Jerman memfasilitasi pendidikan semua anak dengan tujuan untuk mempertahankan standar hidup yang tinggi bagi masyarakatnya. Jerman memiliki model budaya individualisme yang menekankan kemandirian. Adanya budaya individualisme pada negara Jerman menunjukkan bahwa masyarakat Jerman untuk menalitas jangka panjang dan visi yang luas serta berorientasi untuk masa depan. Pendidikan Jerman melibatkan karakter yang melibatkan pendidikan agama dan pendidikan moral bagi kurikulum pendidikannya. Selanjutnya ada pembelajaran IPS di Jerman. Pembelajaran IPS di Jerman mempunyai tujuan-tujuan yang spesifik. Antonius Holtmann dari Universitas Oldenburg membedakan 3 aliran sosial kunde dalam pembelajaran IPS yang masing-masing memiliki kriteria yang berbeda, yaitu yang pertama, normative ontological theory.
Normatif ontological teori yaitu teori yang mementingkan pembentukan masyarakat warga negara yang baik sejalan dengan norma-norma dan hukum alam. Yang kedua ada empirical analytical theory. Empirical analytical theory ini lebih menekankan pada kemampuan membahas dan menentukan masalah-masalah kemasyarakatan secara rasional untuk mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat melalui diskusi akademik secara terbuka untuk melenyapkan praduga. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada dialectical historical theory. Konsep ini mementingkan pengajaran dengan realisasi berbagi gagasan mengenai masyarakat yang lebih baik melalui kritik dan penelaahan terhadap kekurangan dari masyarakat yang ada. Nah, selanjutnya, selain pembelajaran IPS di Jerman dan di Jepang, tentunya kedua di negara ini memiliki pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang sangat berbeda, tergantung dari kurikulumnya, pengajarannya, dan pada materinya. Di Jepang, pembelajaran IPS itu terpusat pada budaya, sejarah, dan nilai-nilai dari Jepang itu sendiri. Sementara di Jerman lebih terpusat kepada sejarah Eropa, politik, dan tentunya integrasi Eropa. Selain itu, pendekatan pengajaran dan metodologi pembelajaran juga dapat berbeda tergantung dari budaya dan sistem pendidikan yang dianut oleh masing-masing negara itu sendiri. Sedangkan di Indonesia, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial itu adalah sebuah mata pelajaran yang diajarkan kepada para siswanya untuk mengembangkan pemahaman dan budaya dan lingkungan sosial di sekitar mereka. Sejarah dan perkembangan ilmu pengetahuan sosial ini bermula pada era kemerdekaan yang lebih terfokus kepada geografi dan sejarah. Namun, seiring perkembangan zaman, cakupan dari ilmu pengetahuan sosial ini mulai berkembang dan meluas. Contohnya seperti sosiologi dan ekonomi. Baik, untuk kesimpulannya, di negara manapun, baik Jepang ataupun Jerman, tentunya pemerintah akan memberikan pendidikan yang baik bagi anak bangsanya. Walaupun Jepang dan Jerman memiliki metode pembelajaran yang berbeda, namun keduanya tetap memiliki tujuan yang sama, yakni mencerdaskan anak bangsa. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.